Halo, ketemu lagi pada video kali ini saya akan sharing mengenai frekuensi distribution di statistik ya, terkait dengan tabel frekuensi. Jadi frekuensi distribution adalah organized tabulation ya, proses penyusunan tabel yang menunjukkan sekumpulan data atau individu dalam kategori tertentu. Ya. Jadi tabel yang berisi kelompok data bisa diringkas seperti itu ya. Kita akan lihat contohnya seperti ini. Nah, misalnya saya punya data seperti ini. Saya punya data angka yaitu nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 serta frekuensi datanya, jumlah datanya. Jadi 5 saya punya 2 data ya. Data yang bernilai 4 saya ada 3 buah ya. Data yang bernilai 3 saya ada 4 dan seterusnya. Maka saya dapat bentuk tabel frekuensi seperti di samping ini ya, di samping ini. Ini ya. Nah, kemudian kita jadikan grafik untuk lebih mudah seperti ini kurang lebih. Misalnya data yang bernilai 3 itu ada 4 frekuensinya dapat digambarkan seperti pada gambar ini. Ya. Oke, demikian juga contoh yang ini. Nah, saya punya data dengan kategorinya adalah range. Nah, misalnya data yang paling bawah itu adalah kategorinya 30 sampai 31 ya. Dan seterusnya sampai yang paling atas ada data dengan kategori 44 sampai 45 nilai datanya. Nah, ini adalah frekuensi yang ada. Ya, jadi data yang bernilai 40 sampai 44 sampai 45 tuh hanya ada satu. Ya. Dan seterusnya. Misalnya data yang bernilai 36 sampai 37 itu ada dua frekuensinya. Maka dapat digambarkan seperti pada grafik ini. Oke. Nah, ini contoh bagaimana menyusun tabel frekuensi. Kita punya data seperti ini. Ya. Data seperti ini. Saya geser dikit. Ya, data seperti ini. Kemudian kita ingin susun tabel frekuensinya seperti apa kurang lebih. Ya. Ya, misalnya kita dari data ini kita punya angka 10, ada data yang bernilai 10 itu ada 2. Maka kita dapat susun tabel frekuensinya seperti ini. X yang bernilai 10 itu frekuensinya ada 2 dan seterusnya. Ya. X yang bernilai 9 frekuensinya ada 5, X yang bernilai 8 frekuensinya ada 7. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan seterusnya. Ini contohnya seperti ini. Contoh lainnya nanti kita lihat. Nah, ini histogram adalah jenis grafik. Ya, frekuensi distribution ada beberapa macam grafik yang bisa kita sampaikan ke pembaca ya supaya lebih mudah memahami data. Seperti ini. Ya, kita lihat ini jenis histogram yang dari tadi kita sudah berikan contoh. Kemudian ada juga bentuk poligon ya, kurang lebih seperti ini menyederhanakan tampilan dengan data yang tadi ya. Nah, ini data frekuensinya, tabel frekuensinya, kemudian kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, ini poligon. Oke. Nah, bagaimana cara menyusun tabel frekuensi? Kita lihat. Tabel frekuensi biasanya disusun untuk memudahkan interpretasi data itu grup maksimal 10 saja. Kalau terlalu banyak mungkin akan terlalu besar tabelnya ya. Baris terlalu banyak. Atau kalau terlalu sedikit grupnya itu data kurang terrepresentatif dengan baik, terwakili dengan baik di dalam tabel tersebut. Ya, maka ideal adalah 10. Kemudian interval data tiap grup sama. Nah, misalnya 2, 5, atau 10 jaraknya misalnya. Nah, batas bawah adalah kelipatan dari poin 2. Nah, batas bawah kita lihat nanti contohnya ya. Nah, misalnya kita punya data seperti ini. Kita ada beberapa data ya. Nah, kemudian kita sudah punya nilai paling bawah ada 53 dan 94. Ya. Ya kan? Kita lihat ketentuan yang ketiga, batas bawah adalah kelipatan. Maka kalau kita bicara kelipatan 2, 5 atau 10 ya tentu angka yang sekitar ini.
ya 4, ya 10, 15 itu ada kelipatan dari angka-angka ini, 30 dan seterusnya. Kita lihat contohnya nanti. Nah, data terkecil ada 53, terbesar 94. Jadi selisihnya itu ada 42. Ya. Selisih sama dengan 41 plus 1. Nah, ini kan dikurangi 41 ya, plus 1 sama dengan 42. Kemudian jika intervalnya 2, kita misalkan intervalnya 2 nih ya, maka didapat 21 grup. Terlalu banyak grup. Ya. Nah, jika intervalnya 5, maka ada 9 grup. Itu cukup. Kalau intervalnya 10, grupnya terlalu sedikit. Hanya 5 grup yang bisa dibentuk. Ya. Nanti jadinya seperti apa? Kita lihat. Tabelnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Ya. Ya. Ya kan, tabelnya seperti ini. Nah, ini sudah mewakili data ini jadi tabel seperti ini. Kita lihat batas bawah kelipatan 0,2. Batas bawahnya kita ambil 50. Kenapa 50? Karena kalau 52, ini kan kelipatan 2, misalnya 52 terlalu mepet ya. Jadi lebih aman 50 saja biar kecenderungan kita tuh melihat kelipatan 5 lebih enak ya. 50 saja gitu ya, 50. Kemudian intervalnya 5. Jadi intervalnya 5, 50, 54. Kemudian kita susun dan kita tabulasi tabelnya seperti ini, frekuensinya. Ya. Ini contoh untuk membuat tabel frekuensi. Ya, oke. Nah, ini ada latihan nih, silakan coba buat latihan ya. Bagaimana menghitung sigma X dan sigma X kuadrat yang sudah ada kita bahas pada video atau sesi pertemuan kita yang pertama lalu. Oke, semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.